Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel Isnifa Islamia. Buat kalian yang pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Di vlog kali ini, aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual di kota Fustot yang merupakan ibu kota Islam pertama di Mesir. Dan kita menggunakan metro sebagai transportasi untuk menuju kota Fustot. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di gereja gantung. Ini kalau kalian naik metro, itu turunnya di stasiun Margirdes ya. Kalau dari Ataba itu kita ke arah Hewan dulu, habis itu baru kita ke apa namanya? Margirdes. Jadi insya Allah di hari ini kita akan mengunjungi Masjid Amr bin As, kemudian Nilometer, dan juga Museum Ummu Kulsum. Sekarang aku sedang berdiri di depan Masjid Amr bin As. Masjid yang dibangun pada tahun 641 sampai 642 Masehi atas perintah Amr bin As, yang menjabat sebagai gubernur Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ia juga dikenal sebagai penakluk Mesir pada masa kekhalifahan Umar. Masjid ini memiliki panjang 120 meter dan lebar 112 meter serta mempunyai 4 menara. Masjid ini juga disebut Tajul Jawami', yang berarti mahkotanya masjid-masjid, karena menyandang status sebagai masjid tertua di Mesir dan Afrika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang membangun masjid setelah tiba di Madinah, yaitu Masjid Quba, begitupun halnya dengan Amr bin As. Atas titah Sayyidina Umar bin Khattab kepada semua panglimanya, beliau memerintahkan untuk mendirikan masjid setelah pembebasan suatu wilayah. Setelah pembebasan Mesir pada tahun 20 Hijriah atau 641 Masehi, Sayyidina Amr bin As mendirikan sebuah ibu kota Islam di Mesir dengan nama Al-Fustot, yang secara bahasa berarti tenda atau kemah, tempat hunayan pasukan. Masjid ini dibangun di tempat tersebut. Sebelum dibangun Masjid Al-Azhar, Masjid Amr bin As menjadi pusat pendidikan Islam di Mesir dan Afrika. Imam Syafi'i, yang kemudian menjadi imam salah satu mazhab terkemuka dan dianut secara luas di dunia Islam, pernah mengajar di Masjid Amr bin As. Bangunan masjid yang terlihat saat ini adalah hasil pembangunan kembali dan proses renovasi dari masa ke masa selama lebih dari 1000 tahun. Bangunan masjid yang asli, seperti saat pertama kali dibangun, sudah tidak ada lagi. Dalam catatan sejarah, Masjid Amr bin As pertama kali dibangun di atas tanah seluas dengan panjang sekitar 28,5 meter dan lebar 17,4 meter. Masjid ini dibangun hanya menggunakan pelepah kurma sebagai atapnya. Bangunan masjid semula sangat sederhana, yakni berbentuk kotak dari kayu dan daun palem. Lantai masjid ditutupi dengan batu kerikil, sedangkan dindingnya dibuat dari lumpur. Di tengah halaman masjid terdapat tempat untuk berwudu yang sekarang menjadi tempat untuk mengambil air minum. تشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر وتشاء أنت من الأماني نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر
Masjid Amr bin As kini menjadi salah satu masjid terpopuler, termegah, dan terbesar di Mesir dan bahkan di benua Afrika. Destinasi kedua kita hari ini yaitu Mikyasun Nil atau Nilometer. Oke guys, jadi kita baru mau masuk ke Nilometernya. Ada di bawah sini. Nilometer, sesuai namanya, digunakan untuk mengukur ketinggian banjir agar tanggul dan kanal dapat dipersiapkan dengan tepat. Dahulu kala, banjir menjadi hal yang rutin terjadi di Mesir setiap tahunnya. Ketinggian banjir memengaruhi produktivitas pertanian, sehingga tujuan utama Nilometer lainnya adalah untuk menetapkan tingkat pajak. Dibangun atas perintah Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi. Nilometer di Pulau Rauda ini merupakan salah satu yang tertua di Mesir. Nilometer ini juga merupakan bangunan tertua yang dibangun setelah penaklukan Arab pada tahun 20 Hijriah yang masih bertahan dalam bentuk aslinya. Nilometer ini terdiri dari kolom segi 8 marmer sepanjang 19 hasta di tengah sumur berlapis batu yang berbentuk persegi panjang di bagian atas dan melingkar di bagian bawah. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan air, tumbuh-tumbuhan, dan kemakmuran terpahat di dinding sumur. Begitu pula tanda ukur pada kolam tersebut, yang digunakan untuk menentukan ketinggian banjir saat air naik melalui sumur. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Tempat berikutnya yang akan kita kunjungi yaitu Mathaf Ummu Kulsum atau Museum Ummu Kulsum. Museum Ummu Kulsum memamerkan berbagai penghargaan dan penghormatan yang diterimanya semasa hidupnya, serta sebagian besar barang-barang pribadinya. Ini guys, ini adalah kondisi di dalam Mathaf Ummu Kulsum.
like a map with no borders, a whisper caught in the wind. Alhamdulillah guys, kita telah selesai mengunjungi Mathaf Ummu Kulsum dan Milometer. Ini pemandangan kalau kalian udah keluar. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Halo guys, sekarang kita mau menuju metro buat balik ke Atabang. Let's go! I never get the chance to walk beside your wandering dance. Kereta! Sini! Alhamdulillah guys, kita udah sampai di mana Kak? Kita sudah sampai di Mahathir Sumedang. Di situ kita harus ke Atabang. Kalau kalian mau low budget guys, bisa naik metro. Miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like Alhamdulillah, sekian perjalanan kita untuk hari ini. Thanks for watching and see you guys in the next my video. Bye. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya.